Baiklah, minggu ini kita lanjut ke langkah berikutnya dalam menyusun laporan keuangan, yaitu mengerjakan worksheet atau lembar kerja. Nah, lembar kerja ini merangkum semua data akuntansi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk lebih lengkapnya, nanti penjelasan mengenai worksheet itu apa bisa kalian lihat di foto rangkuman yang akan saya berikan gitu ya. Nah, ini adalah format dari worksheet, sangat banyak, kecil-kecil, dan terlihat agak ribet gitu, padahal dalam pengerjaannya nggak sesulit yang sebelum-sebelumnya, karena worksheet ini kalian hanya memindahkan angka ke dalam format-format sesuai dengan kolom-kolomnya gitu. Oke, yang pertama di sini ada account number ya. Di sini berisi dengan nomor akun. Lalu di sini ada account name, yaitu nama akun. Nah, di kolom paling kiri ini di sini ada trial balance ya, trial balance atau neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini di worksheet kalian itu kan sudah ada isinya ya. Sudah ada angkanya kan di lembar kerja kalian masing-masing. Nah, angka-angka ini didapat dari mana? Angka-angka ini didapat dari neraca saldo yang ada di soal. Nih yang ini, unadjusted trial balance, yang sudah kalian kerjakan di halaman terakhir lembar kerja buku besar beberapa minggu yang lalu. Nah, kan halaman terakhirnya kan berisi neraca saldo kan, yang sudah kalian kerjakan. Nah, angka-angka itu dipindahkan ke kolom neraca saldo atau trial balance. Tapi memang biasanya nanti juga di ujian kolom trial balance ini tuh sudah terisi dari sananya gitu. Tapi seandainya belum terisi, kalian isinya dari situ ya. Lihat dari neraca saldo di soal gitu. Lalu kolom yang kedua ini adalah kolom adjusted entry atau jurnal penyesuaian. Nah, angka-angka jurnal penyesuaian ini diisinya dari jurnal penyesuaian yang kemarin kalian kerjakan di halaman sebelum worksheet ini kan. Ya, sebentar, saya balik dulu halamannya. Nih, ya, jurnal penyesuaian itu diambil dari sini yang kemarin kita kerjakan sama-sama. Kita lihat dulu dari urutan yang paling pertama itu. Paling pertama itu kan di sini dimintanya adalah petty cash. Pokoknya sesuaikan sama urutannya di sini. Dia minta pertama petty cash. Coba kita lihat di jurnal penyesuaian apakah ada petty cash atau tidak. Ini ya. Ini kan ada nih akun petty cash. Akun petty cash angkanya berapa? 1 juta di kolom kredit ya. Lalu ya udah langsung kalian masukkan ke sini, ke kolom adjusted entry, petty cash, lurus, taruh 1 juta di kolom kredit ya, seperti itu. Lalu yang kedua, Bank BNI, lihat lagi di jurnal penyesuaian. Bank BNI ada apa enggak? Kita cari, oh ini ya, pertama 1, terus bawah-bawahnya cari lagi ada atau enggak. Kalau misalnya enggak ada ya udah berarti pakai yang ini aja, hanya ini. Angkanya berapa? 800.000 di debit. Nah, udah tinggal kalian pindahkan ya. Nih, Bank BNI 800.000 di adjusted entry kolom debit. Seperti itu. Ya. Terus lanjut, marketable securities ada enggak? Kalau misalnya enggak ada, langsung kalian strip aja dua-duanya kayak gini ya. Terus account receivable juga kan nggak ada di penyesuaian, strip lagi aja. Terus yang ketiga ada allowance for doubtful debt. Nah, ini ada nih kan, cadangan kerugian piutang, allowance doubtful debt. Oh ini ya, allowance for doubtful debt itu ada 12.187.600 di kolom kredit ya. Udah tinggal kalian pindahkan nih
Allowance for doubtful debt, kalian masukkan ke kolom kredit sebesar 12.187.600 ya. Pokoknya caranya seperti itu. Kalian tinggal memindahkan aja akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian yang kemarin kalian kerjakan, masukkan ke kolom sini. Jangan salah masukin debit dan kreditnya. Kalau yang nggak ada, bisa kalian strip aja dua-duanya kayak gitu ya. Itu adalah adjusted entry. Nah, untuk minggu ini satu lagi deh, sampai adjusted trial balance. Adjusted trial balance artinya adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi pengerjaannya, kalian tinggal menyesuaikan dari neraca saldo yang awal dikurangi atau ditambahkan dengan si adjusted entry. Jadi kalian sesuai nih neraca saldo sama si jurnal penyesuaiannya, maka nanti akan jadi neraca saldo setelah disesuaikan. Contohnya yang pertama ya. Yang pertama itu kan petty cash ya. Di sini di trial balance atau saldo awalnya itu ada di debit sebesar 10 juta rupiah. Lalu di jurnal penyesuaian dia adanya di sebelah kredit sebesar 1 juta. Nah, ini kan beda nih, debit ketemu kredit, berarti harus dikurangi ya. Pokoknya kalau misalnya dia dua akun yang berbeda, dua jenis yang berbeda, yang satu debit yang satu kredit, berarti dikurang. 10 juta dikurang 1 juta, isinya kan 9 juta. 9 jutanya di mana? Ya di debit. Dilihat dari sisanya di sebelah mana gitu kan. Berarti ini di debit 9 juta. Oke. Terus yang nomor 2, Bank BNI. Saldo awalnya di debit segini, ada 1.056.874.400. Lalu di jurnal penyesuaiannya itu ada di sebelah debit juga sebesar 800.000. Nah, ingat kalau misalnya dia dua jenis yang sama, debit ketemu debit, dia harus dijumlahkan. Ya, jadi ini dijumlahkan dengan ini, hasilnya taruh lagi di sebelah debit. Pokoknya disesuaikan dia awalnya, kalau dia di debit berarti di sini juga di debit gitu ya. Lanjut, marketable securities kan nggak ada ya angkanya, jadi di strip juga aja. Nah, lanjut ke ke account receivable. Account receivable itu adanya di debit sebesar 829.040.000. Nah, kalau di adjusted entry-nya dia nggak ada, ya udah tinggal di strip, pindahin lagi aja. Yang dari trial balance ini pindahin lagi dengan angka yang sama di bagian debit juga. Pokoknya tinggal pindahin aja plek-plekan kalau dia nggak ada penyesuaian gitu. Satu lagi contohnya untuk allowance for doubtful debt. Nah, dia awalnya di kredit sebesar 20.974.000. Dan di penyesuaian dia juga ternyata adanya di kolom kredit sebesar 12.187.600. Ya, ingat sekali lagi, ketika ada dua jenis yang sama maka dijumlahkan. Ini kan kredit sama kredit. Dijumlahkan, hasilnya 33.161.600 di sebelah kredit juga ya, disesuaikan. Udah, silahkan kalian kerjakan sampai bawah. Bahkan masih ada nggak sih halaman belakangnya? Duh, susah. Udah ya? Masih ada nggak sih? Oh ya, kalian kerjakan sampai bawah. Pokoknya sampai akunnya semua terisi gitu ya. Sampai semuanya terisi. Terus wait ya, gak rempong. Terus nanti kalau misalnya sudah terisi semua, paling bawah ini juga harus di total seperti biasa. Ini kan kalau ini trial balance sudah ada dari sananya. Terus yang adjusted entry ini juga dijumlah semua per kolomnya dari awal. Terus yang adjusted trial balance-nya ini juga dijumlahkan hasilnya. Dan ini harus sama ya, debit dan kreditnya kanan kirinya harus sama gitu ya. Silahkan dikerjakan 3 aja dari 2 berarti.
dikerjakan yang adjusted entry dan adjusted trial balance. Baru nanti 2 lagi sisanya di pertemuan berikutnya.